Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat pemasarakatan, Bapak Ibu sekalian, saya Sujonggo, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya ini adalah produk-produk dari warga binaan yang ada di seluruh Nusantara. Saya tertarik dengan produk-produk ini yang sungguh amat disayangkan. Produk ini begitu melimpah, produk ini begitu banyak, produk-produk unggulan dari warga binaan pemasarakatan dari seluruh unit pelaksana teknis pemasarakatan yang ada di Indonesia. Namun hingga saat ini pemanfaatannya atau kegunaannya atau mungkin juga pemasarannya masih belum optimal, sehingga apa yang diniatkan atau apa yang direncanakan oleh kita Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengenai penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan-kegiatan hasil produksi warga binaan, hasil industri di lembaga pemasarakatan dan rutan di seluruh Indonesia masih belum tercapai. Apa yang menjadi apa yang menjadi sebab dari ini semua? Mungkin kita bisa sama-sama melihat bahwa kondisi sumber daya manusia, baik itu warga binaannya sendiri, baik itu petugasnya, masih belum diberikan pelatihan-pelatihan yang cukup, pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk pengembangan industri di unit pelaksana teknis, di lembaga pemasarakatan maupun rutan yang berada di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah kalau kita lihat di sini barang-barang yang cukup bagus, cukup baik sebenarnya. Namun pemasarannya dari hasil kegiatan-kegiatan industri ini masih terkendala, masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Dari hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan, saya tertarik dengan proyek-proyek perubahan atau judul proyek perubahan saya, yaitu tentang Grand Design Optimalisasi Pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan industri di lembaga pemasarakatan sebagai stimulus peningkatan kualitas pembinaan narapidana. Mohon dukungan, mohon masukan hingga tercapainya Grand Design ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujito alias Sanai, saya dari Yayasan Insan Residivis Bandung. Saya di sini untuk jadi struktur pelatihan TAS di Lacika. Saya ikut bergabung kerjasama dengan Lapas Cikarang kurang lebih mau 1 tahun. Dan saya pertama awal melatih dari nol anak-anak tuh 4 bulan langsung ke produksi. Produksi kami adalah TAS untuk pemasaran dari Cibitung. Karena dulu itu kami sehari itu target pengiriman itu 150 piece untuk masuk di toko online di daerah Cibitung. Dan setelah kawan kami udah sebagian bebas, maka kami merekrut orang-orang yang baru lagi untuk dididik gelombang 2 untuk ke arah produksi. Kalau yang ini masih tahap pelatihan awal lagi. Atas nama Aston Duta Barat dari PT Glory Karsa Abadi dan incas di tim direksi di perusahaan ini yang bergerak di bidang plastik injection molding, melakukan produksi untuk di Lapas Cikarang ini adalah memproduksi produk-produk yang berhubungan dengan plastik seperti lunchbox atau yang disebut dari lembaga adalah cadong, sendok, gelas, dan lain-lainnya.
Tujuan sebenarnya dari industri yang bergerak di lapas ini adalah tujuan utamanya adalah pembinaan. Selain pembinaan juga kita pasti mengambil profit, tapi tidak sebesar profit yang ada di luar sana ya. Jadi karena sifatnya pembinaan buat warga binaan, jadi kami di sini tidak melakukan profit oriented seperti itu. Dan juga kami di sini juga sebenarnya untuk pembinaan tersebut, saat warga binaan tersebut selesai atau sudah habis dari masa tahanannya dan dia bekerja di industri kami akan mengeluarkan juga semacam sertifikat bahwa dia telah bekerja di PT Glory Karsa Abadi sekian tahun. Sangat mendukung sekali untuk optimalisasi PNBP karena memang itulah harapan kami di perusahaan PT Glory Karsa Abadi ini. Selain tujuannya adalah pembinaan yang bersifat sosial dan juga bisa mensupport dari program-program dari lembaga pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Anderson Setiawan. Saya sebagai kasih kegiatan kerja di Lapas Kelas 2 Cikarang. Pada kesempatan ini kami di Lapas Kelas 2 Cikarang memiliki 22 pokja, kelompok kerja. Salah satunya adalah kelompok kerja industri plastik. Dalam hal ini Lapas Cikarang ditunjuk sebagai lapas industri dan berfokus pada lapas industri plastik. Dalam hal ini pembuatan industri plastik kita menggunakan mesin. Mesin ini buatan dari Jepang dan Korea, dan dalam hal ini adalah Lapas Kelas 2 Cikarang bekerja sama dengan PT Glory, di mana manajemen seluruh manajemen pembuatannya di bawah PT Glory dan pelaksanaan pengoperasian adalah seluruh warga binaan dan petugas Lapas Cikarang. Kami seluruh jajaran dari Lapas Kelas 2 Cikarang, terkhusus dari kegiatan kerja, mendukung penuh proyek perubahan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, optimalisasi PNBP dari kegiatan industri di Lapas Cikarang.